menyimpan konten-konten yang sangat privacy di dalam gadget mereka. Setelah di-recall dan keluar lagi, konten yang bersifat privacy ini yang asik untuk disebar, akhirnya disebarkan. Kalau ini terjadi Bang, adakah tindak pidana yang bisa dilakukan? Ini nggak benar ini kayak dari sini nih, kita baca di sini mana ya gitu. Atau misalnya ada suatu orasi gitu yang dilakukan dan orasi itu didasarkan pada postingan tadi misalnya. Halo para sahabat buka baju sekalian, masih bersama saya Bang Jun di sini dan juga tamu istimewa saya Bang Iman pada hari ini ya, sebagai pengusaha sekaligus juga pengamat media. Saat ini kita membahas tentang beberapa pemberitaan yang terkini, lalu kita angkat menjadi hal yang general sebagai pembelajaran bagi kita semua, terutama para penikmat buka baju berkaitan dengan isu hukum yang berkaitan dengan kasus yang sedang terkini. Tapi kita tidak secara khusus membahas kasusnya, tapi kita bagaimana memberikan pembelajaran tentang apa itu mekanisme hukum yang ada di dalam pemberitaan tersebut dan bagaimana kita memahami isu hukum tersebut. Kali ini ada isu apa lagi bagaimana? Isu kali ini saya mau nanya gini, Bang Jun. Kalau zaman dulu kita pengguna handphone kan memori itu ditaruh di SD card, ada SD card, MMC. Sekarang kan semua di dalam hard disk, di dalam tersimpan dalam memori handphone langsung. Yeah. Terus biasa kalau kita mau jual handphone, kita melakukan factory reset. Yes. Jadi semua data dihapus. Nah, kita jual atau kita kasih ke orang. Tapi Bang Jun, ada beberapa orang atau oknum dapat mengeluarkan kembali apa yang data-data yang sudah kita factory reset, di recall keluar lagi. Dan terkadang Bang Jun, ada aja orang-orang yang menyimpan konten-konten yang sangat privacy di dalam gadget mereka. Nah, setelah di-recall dan keluar lagi, konten yang bersifat privacy ini yang asik untuk disebar, akhirnya disebarkan. Kalau ini terjadi Bang Jun, adakah tindak pidana yang bisa dilakukan? Yang pertama itu. Yang kedua, konten yang tersebar tersebut, pemidanaannya akan jatuh kepada siapa? Pelakukah? Atau penyebarkah? Atau orang yang merecall? Penuntutannya apa Bang Jun terhadap konten-konten privacy, anggaplah yang sedikit bersifat pornografi terhadap kasus ini? Berat nih pertanyaan Bang Iman tentang penanganan terkini. Ini kan kita kelihatnya gini ya. Tapi kalau dari ilustrasi yang disampaikan Bang Iman, ini sebenarnya kita ngelihatnya kalau di dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Transmisi Elektronik gitu ya. Sebenarnya yang dikenakan itu adalah yang mendistribusikan itu, yang mentransmisikannya. Nah, ketika dia itu melakukan itu dan disimpan dalam handphone, tidak dikirim kemana-mana, tidak ditransmit kemanapun, itu stay gitu. Dalam hal ini maka dia tidak bisa dikenakan si pemilik yang tadi ya. Yeah. Yang punya videonya, dia videoin dirinya sendiri, misalnya videoin dirinya sendiri dalam keadaan bugil apa gimana gitu ya, sendiri, lalu dia videoin, terus dia simpan aja, dan dia nggak pernah kirim ke pihak manapun. Kalau dia berdua misalnya ada video bugil berdua gitu, ya udah disimpan aja di handphone itu dan tidak pernah ditransmit even kepada lawan mainnya. Tapi sekali dia transmit ke lawan mainnya, itu kan dia sudah mulai mendistribusikan. Yeah. Dan dia harusnya bisa menduga bahwa itu bisa mungkin menyebar. Nah ini yang terjadi seperti itu di anak muda sekarang. Dari beberapa kasus misalnya disimpan pakai handphone salah satunya, lalu mereka berdua simpan video itu. Yeah.
ditransmit ya, disebarluaskan. Nah sebenarnya itu kan ada ketentuan bahwa ini penyebarluasannya bisa dari salah satu di antara keduanya tadi. Kalau itu udah jelas mesti ya. Nah kalau ini misalnya udah disimpan di handphone itu, lalu handphone itu udah dikarakterisir dalam bayangan dia bahwa itu akan hilang semuanya. Lalu ternyata bisa di-recall misalnya. Setelah di-recall, didistribusikan. Dalam hal ini yang mendistribusikan itu yang seharusnya bisa dikenakan pasal ya. Bahwa misalnya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik pasal berapa Bang? Yang memiliki muatan melanggar pasal 27 Undang-Undang ITE. Nah dalam hal ini kan kalau kita lihat unsurnya itu adalah mendistribusikan. Mendistribusikan itu distribusi ya dia kirim kemana, transmisi itu memindahkan. Lalu membuat dapat diaksesnya. Membuat dapat diaksesnya ini adalah kayak selemah-lemahnya iman gitu. So dalam artian dia membiarkan orang lain melakukan akses, terus dia membuat misalnya simpan di laptop atau komputer, tapi komputernya itu bisa diakses, komputer kantor bisa diakses oleh orang yang lain. Ini kan pakai password atau apa gitu. Nah itu membuat dapat diaksesnya yang tadi itu perbuatan tadi. Nah ini terjadi dalam kasus yang lama atau sebelumnya itu vokalis. Karena dia simpan di kantor, di PC kantor lalu bisa diakses sama orang. Jadi kesalahan dia tuh membuat dapat diakses tadi itu. Itunya tadi. Nah kalau orang yang merecallnya bisa dipidana nggak? Saya merecall, data keluar semua, saya kasih ke Bang Junet. Kalau Bang Junet yang menyebarkan. Kalau dia merecall tujuannya itu kan juga jadi dapat diakses dong oleh orang yang pemilik sebelumnya atau pihak yang lain gitu. Jadi kalau menurut saya itu, ya makanya ini yang sebenarnya bisa sangat luas, ini membuat dapat diaksesnya itu yang sangat luas sekali pengertiannya. Kalau begini Bang Jun, itu bisa langsung saya menyimpan konten private dalam handphone saya. Saya simpan, saya taruh di handphone. Ada beberapa orang yang tahu password. Saya menyimpan handphone saya di sini. Saya pergi. Orang yang bisa mengakses handphone saya tahu passwordnya, buka, melihat ada, disebar. Apakah saya termasuk orang yang lalai tadi? Itu yang dapat menyebabkan diakses. Membuat dapat diaksesnya adalah dengan memberikan passkey tadi itu. Memang sangat luas sekali ya pengertian membuat dapat diaksesnya. Jadi kalau saya memahaminya membuat dapat diaksesnya itu ya bisa sampai seluas itu sebenarnya kalau kita melihat. Nah, cuma memang dalam hal ini ya kalau itu adalah informasi yang bersifat private, lalu misalnya diakses oleh pihak yang lain tanpa izin ke Bang Iman, dia akses di situ, diambil lalu disebarluaskan. Sebenarnya dalam posisi ini Bang Iman bisa terhindar gitu ya dari pemidanaan dengan cara melakukan penuntutan terhadap orang ini yang mengakses tadi. Nah itu juga termasuk dalam hal ini terhadap CCTV misalnya. Ngambil video CCTV tanpa izin daripada pemiliknya. Lalu itu digunakan untuk dengan bukti yang melaporkan, nggak boleh juga. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh juga. Itu termasuk juga dalam pengertiannya di dalam undang-undang ITE ini. Nah termasuk juga misalnya menyebarkan berita bohong Bang Iman, hoax ya yang sekarang banyak nih terjadi ya. Apalagi di WhatsApp keluarga. Iya. Apalagi berita bohong itu yang menyesatkan konsumen. Nah kerugian ini sangat bahaya ya. Kayak ada case misalnya di Kalimantan itu ada memberitahu bahwa di sana itu tempat hiburan yang di sana itu ada orang yang meninggal. Itu tempat hiburan baru ada yang meninggal itu sebenarnya bagian dari cara untuk makan tumbal gitu. Ini kan bahaya bagi si tempat ini kan, si tempat hiburan ini gitu. Orang jadi nggak mau datang ke sana karena nggak mau dijadiin tumbal gitu. Nah ini kan juga sebenarnya pemberitaan bohong yang itu bisa menyesatkan konsumen. Atau ada juga yang sekarang lagi yang sedang disidangkan tuh, yang itu berkaitan dengan suku, agama, ras dan golongan gitu. Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Misalnya ini yang berkaitan dengan yang itu hubungannya dengan suku, agama, ras dan golongan. Kalau ini maka terhadap suku tertentu atau agama tertentu maka harus didengar pendapat daripada
si otoritas suku atau agama tersebut. Nah ini terjadi misalnya dalam kasusnya mantan gubernur sebelumnya misalnya. Iya. Maka waktu itu penting itu adalah keterangan dari otoritas agama yang menyatakan bahwa ini, tapi ini bukan kebencian ya, maksudnya itu juga kan kaitannya dengan dia pasalnya bukan pakai pasal ini dia karena pakai pasal yang lain. Cuma di mana peran otoritas suku agama tadi, yang golongan tadi yang merasa jadikan unsur kebencian atau permusuhan gitu, maka dia bisa otoritasnya atau ketua kelompok atau ketua suku, kepala agama dalam ini misalnya MUI misalnya agama yang paling sering terjadi sekarang. Yaitu MUI harus menyatakan ini masuk nggak gitu dalam pengertian itu menimbulkan permusuhan atau kebencian terhadap agama Islam misalnya MUI. Kalau Buddha ya ada Walubi misalnya atau yang lainnya. Nah itu perlu didengar sebagai bagian pembuktian terhadap dari otoritas agama. Nah itu masalah teknik pembuktiannya. Nah dalam hal ini juga sekarang yang lagi beredar misalnya ada berita tuh di WA tuh yang kita suka dengar tuh. Hati-hati ini WA-nya diapain gitu. Ganti security karena nanti akan ada operasi yang dilakukan oleh cyber police misalkan gitu ya, atau cyber patrol akan dilakukan cyber patrol yang akan mengisi ke grup-grup ya grup. Menurut saya sih itu harusnya nggak boleh, kalau dia mau mengakses pun itu nggak bisa. Dalam rangka apa itu akses itu dilakukan? Karena itu berkaitan kalau itu dengan pribadi ya, itu bertentangan dengan hak pribadi dan itu sebenarnya diakui di dalam international covenant gitu. Bang Jun, tapi saya pernah dapat begini, ada sebuah berita yang isinya agak mencemaskan, sedikit provokasi, sedikit menghasut, mengatasnamakan seseorang. Misalnya, gini, hati-hati gini, kita harus begini, pokoknya ajakan untuk makar, ajakan untuk melakukan kekerasan, penghasutan segala macam. Misalnya di atas namakan Bang Junet. Karena saya memiliki akses ke Bang Junet, tentu saya melakukan cross check Bang Junet. Bang Junet, ini benar nggak tulisan Bang Junet? Misalnya enggak, Bang Junet bilang enggak, itu bohong. Nah sekarang itu sering terjadi seperti itu Bang. Iya, ada tulisan atas namakan orang sebar. Dan nggak semua orang kan bisa melakukan cross checking terhadap yang langsung itu ya. Apa nasibnya nanti misalnya ajakan makar segala macam kan bisa jadi Bang Junet yang bisa memiliki urusan hukum. Nah posisi yang ini seperti apa itu Bang Junet? Nah sebenarnya kalau misalkan kayak gitu ya, ini memang dalam hal ini dalam proses penyidikan mesti sangat hati-hati sekali ya untuk meneliti apakah ini memang ada dilakukan oleh siapa. Tapi yang pertama ditarik biasanya menyebarluaskan dulu ditarik sebelum kita ngomongin pemilik konten itu ya. Meskipun memang kalau ajakan itu yang menimbulkan suatu permusuhan ya, ajakan itu dari pihak seseorang misalnya, dan sebelum yang dilakukan adalah penyebar luasan terhadap ajakan permusuhan tadi dulu yang harus diproses. Baru setelah itu di cross checking terhadap si orang yang disebutkan dalam hal itu ya. Nah sebenarnya kan kita bisa melihat relasinya antara yang menyebar luaskan dengan yang orang yang punya yang disebutkan dia membuat ajakan tersebut gitu. Sejauh mana dia punya relasi antara yang penyebar luasan dengan si pemilik itu. Kalau nggak ada relasi sama sekali kan bisa jadi dia sendiri yang bikin sebenarnya untuk dia sebar luaskan. Jadi sebenarnya itu bisa di tracking sebenarnya. Ini asal dari mana, IP mana itu bisa di tracking. Bisa di tracking. Kalau mau serius, kalau mau di tracking. Ada nggak kejadian orang menyatakan bahwa tiba-tiba tersebar isu mengatasnamakan Bang Junet langsung diciduk oleh penegak hukum. Alasannya adalah gara-gara WhatsApp atau berita yang tersebar melalui handphone ini terjadilah gerakan massa. Bang Junet diciduk dengan alasan bahwa Bang Junet melakukan gerakan melakukan ajakan keonaran gitu ya. Itu ada juga ada kasus yang seperti itu ya. Misalnya dianggapnya bahwa karena hoax yang
dituliskan oleh dia atau sehingga orang jadi menimbulkan keonaran, itu harus dibuktikan betul-betul sejauh mana relasi antara kalau keonaran terjadi ya. Iya. Tapi banyak yang ada beberapa kasus yang saya temui keonarannya itu nggak ada terjadi gitu, atau keonarannya nggak punya relasi dengan Nggak hubungan ini nggak isunya punya hubungan keonarannya B gitu ya. Itu nggak punya hubungan, tapi seringkali kan karena ada permasalahan yang lain ya, isu politik lalu dilaporin, ada pelapornya dan akhirnya itu menjadi case akhirnya. Nah ada case-nya yang saya temukan ada saya ngelihatnya kalau case itu dimajukan maka harus betul-betul bisa dilihat hubungan antara keonaran tadi dengan hoax-nya, dan kita lihat juga kondisi daripada orang yang disebutkan menyebarkan hoax tadi. Nah itu interrelasi itu yang sebenarnya nggak gampang untuk bikin pertelaan faktanya gitu. Nah karena kalau kita itu dilakukan penuntutan maka itu harus dapat dibuktikan bahwa memang ada hubungan antara keonaran tadi dengan postingan tadi. Hubungannya bagaimana cara menghubungkannya? Misalnya orang yang datang itu gitu ya, dia bawa print out, print out terus dia bawa ini memang ini nggak benar ini kayak ini dari sini ini kita baca di sini mana itu gitu. Atau misalnya ada suatu orasi gitu yang dilakukan dan orasi itu didasarkan pada postingan tadi misalnya. Nah itu kan punya relasi yang sangat jelas gitu, interrelasinya. Lalu kalau misalkan tiba-tiba, oh ini emang dari dia nih, terus nggak ada hubungan sama sekali kan kita jadi bingung ya. Meskipun sebenarnya kadang-kadang juga pergerakan non organik itu juga bisa mungkin terjadi gitu. Yeah. Nah, tapi kan nggak gampang membuktikan yang non organik tadi. Jadi sebetulnya untuk kasus-kasus seperti ini nggak semudah itu ya untuk penindakannya ya. Nggak gampang, pasti juga penyidik ya, kepolisian itu sangat hati-hati sekali untuk perkara itu bisa naik, untuk bisa disidangkan, itu karena mereka memang punya bukti yang cukup gitu ya. Dan nggak gampang loh sekarang bagi polisi itu dalam dia menyidik suatu perkara, apalagi perkara yang seperti ini, karena dia harus bisa betul-betul membuktikan 2 alat bukti yang dia miliki ya. Jadi kerja berat itu bagi polisi, bisa sampai ada beberapa kasus yang bisa sampai dilimpahkan ke persidangan ya. Karena dia harus punya 2 alat bukti yang cukup. 2 alat bukti itu dijadikan dasar untuk menetapkan orang sebagai tersangka, karena kalau nggak gitu bisa di peradilan kan ya, bisa gugur nanti penetapan tersangkanya gitu misalnya. Apakah boleh orang yang langsung diciduk, penahanan? Kalau dia langsung diambil bukannya ditangkap berarti kan? Ditangkap. Ya. Ditangkap. Proses penangkapan itu biasanya karena memang ada bukti permulaan yang cukup ya, memang tindak pidana itu memang punya relasi dengan si pelaku tadi ya. Atau misalnya biasanya alasan itu dengan jemput paksa gitu. Kalau diperiksa sebagai saksi, lalu kemudian sebelum itu semua digelar, bikin penetapan tersangka, baru diperiksa lagi sebagai tersangka. Caranya begitu harusnya, tata caranya diatur ya dalam kode pidana. Dan sekarang bahkan lebih ketat lagi karena kepentingan magistrate, kewenangan magistrate atau pengendali penuntutan ada di kejaksaan. Itu ada putusan MK 2016 yang mensyaratkan bahwa setiap sprindik yang diterbitkan maka dalam waktu 7 hari itu harus dikirim SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. 7 hari loh. Karena kenapa? Dari situ nanti ditunjuk jaksa peneliti yang nanti akan mendampingi proses penyidikan tersebut. Nah itu berkaitan dengan pengendalian penuntutan. Karena kalau kita pengertiannya penuntutan itu ya whole proses sampai perkara ini dibuatkan surat dakwaan. Penyidikan itu bagiannya penuntutan kalau dalam pengertian ini. Itu bagaimana? Baik. Jelas berarti ya, mudah-mudahan juga para penikmat buka baju bisa memahami dan punya insight. Dan dalam kesempatan ini saya kembali mengundang ya para penikmat buka baju yang ingin juga
bertanya, lalu kita mendiskusikan isu terkini, bisa kirim direct message ke akun Buka Baju atau komen di bawah ini, nanti tim redaksi akan menghubungi Anda. Itu dari kami, masih bersama saya Bang Jun dan Bang Iman dalam sesi Buka Baju kali ini. Sampai jumpa dalam sesi Buka Baju berikutnya. Salam.